di sebuah desa kecil yang damai di Jawa Barat, hiduplah dua gadis cantik bernama Purbasari dan Purbararang. Kedua gadis ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Purbasari adalah gadis yang lembut, penuh kasih sayang, dan selalu berusaha untuk membantu orang lain. Sementara itu, Purbararang adalah gadis yang sombong, egois, dan suka memamerkan kekayaannya kepada orang lain. Ketika Purbasari dan Purbararang bertemu untuk pertama kalinya, mereka menjadi teman sejak awal. Namun, seiring berjalannya waktu, sifat Purbararang yang sombong mulai membuat persahabatan mereka retak. Purbararang sering merasa iri pada kebaikan hati Purbasari dan merasa bahwa dia harus menjadi yang paling cantik dan paling dihormati di desa mereka. Suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan ke desa mereka. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati, dan ia mencari seorang putri yang dapat menjadi pendampingnya dalam hidup. Ketika ia melihat Purbasari, ia langsung terpesona oleh kecantikannya dan kebaikannya. Raden Inu Kertapati memutuskan untuk melamar Purbasari, yang dengan senang hati menerimanya. Purbasari dan Raden Inu Kertapati hidup bahagia bersama, dan Purbasari terpilih sebagai putri mahkota. Namun, Purbararang yang sombong dan iri merasa bahwa ini adalah penghinaan besar baginya. Ia pun berusaha untuk merayu Raden Inu Kertapati agar memilihnya sebagai istri, tetapi sang pangeran menolaknya dengan tegas. Kemarahan Purbararang tidak terbendung. Dengan ilmu hitam yang ia pelajari dari seorang dukun jahat, ia mencoba meracuni Purbasari. Tetapi Purbasari memiliki daya tahan yang kuat, dan racun tersebut tidak mempengaruhinya sama sekali. Ketika Purbararang menyadari kegagalannya, ia membuat rencana lain. Purbararang menipu Raden Inu Kertapati dengan mengatakan bahwa Purbasari telah berubah menjadi monster dan harus diusir dari istana. Sang pangeran, yang sangat mencintai Purbasari, sangat bingung dan akhirnya setuju untuk mengusir Purbasari. Purbasari yang tulus hati pergi dengan sedih. Namun, dalam pengasingannya, ia bertemu dengan seekor burung hantu sakti yang memberinya kekuatan dan ilmu gaib. Purbasari berubah menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Sementara itu, Purbararang yang sombong merasa senang karena kini menjadi istri pangeran. Tetapi, dengan kekuatan yang dimilikinya, Purbasari akhirnya kembali ke istana dan mengungkapkan kejahatan Purbararang. Pangeran pun tahu kebenaran dan mengusir Purbararang dari istana. Purbasari dan Raden Inu Kertapati hidup bahagia bersama, sementara Purbararang harus menjalani hidupnya yang kesepian dan merenungi kesalahannya. Cerita ini mengajarkan tentang pentingnya kebaikan hati, kesetiaan, dan bahwa kecantikan sejati ada dalam tindakan dan kepribadian seseorang, bukan hanya dalam penampilan fisik. Setelah Purbararang diusir dari istana, ia merasa sangat kesepian dan terbuang. Semua teman-temannya yang dulu pergi meninggalkannya karena sikap sombongnya. Ia merenungkan tindakannya yang jahat terhadap Purbasari dan merasa penyesalan yang mendalam. Sementara itu, Purbasari dan Raden Inu Kertapati hidup bahagia bersama. Mereka menjadi panutan bagi rakyatnya karena kebijaksanaan dan kebaikan hati mereka. Purbasari menggunakan ilmu gaib yang diberikan oleh burung hantu sakti untuk membantu orang-orang di sekitarnya, menyembuhkan yang sakit, dan menyelesaikan masalah-masalah yang sulit. Pada suatu hari, sebuah bencana besar melanda desa mereka. Gunung berapi di dekat desa mulai meletus,
mengancam untuk menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Rakyat pun panik, mencari perlindungan. Purbasari yang bijaksana memutuskan untuk berbicara dengan gunung berapi tersebut. Dengan ilmu gaibnya, ia memohon kepada gunung untuk meredakan kemarahannya. Ia berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang, menyampaikan bahwa tidak hanya dirinya, tapi juga banyak nyawa yang tak bersalah yang akan menjadi korban jika gunung itu tetap marah. Mendengar kata-kata Purbasari, gunung berapi tersebut mulai mereda. Letusan yang dahsyat pun berhenti, dan desa mereka selamat dari bahaya besar. Rakyat sangat bersyukur kepada Purbasari atas keselamatan mereka. Ketika Purbararang mendengar tentang kebaikan hati dan kebijaksanaan Purbasari yang luar biasa, ia merasa sangat menyesal atas perbuatannya yang jahat. Ia merindukan teman baiknya yang dulu dan merasa kesepian tanpa teman-teman sejati. Akhirnya, Purbararang datang ke istana untuk meminta maaf kepada Purbasari atas segala perbuatannya. Purbasari yang penuh kasih sayang menerima permintaan maaf tersebut, dan mereka memulihkan persahabatan mereka. Purbasari, Raden Inu Kertapati, dan Purbararang bekerja bersama-sama untuk membangun desa mereka menjadi tempat yang lebih baik. Mereka mengajarkan kepada rakyatnya tentang kebaikan hati, kerendahan hati, dan pentingnya saling membantu. Cerita ini mengajarkan bahwa kesalahan dapat dimaafkan jika ada niat tulus untuk memperbaiki diri. Selain itu, kebaikan hati dan kerendahan hati selalu memimpin pada jalan yang benar dan memberikan kebahagiaan sejati.